Saudara, 9 korban tanah longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ya Allah. Allahu Akbar. 9 korban ditemukan di area longsor yang menimbun 3.000 ataupun 30 rumah warga. Pencarian korban hari ini terkendala cuaca. Alat berat juga belum diturunkan karena kondisi tanah yang masih labil. Sahiji ya Allah. Masalah cuaca ya, artinya intensitas hujan yang terus-menerus turun, itu juga mempengaruhi terhadap tim SAR gabungan yang ingin melaksanakan evakuasi pencarian korban. Saat ini tidak memungkinkan alat berat untuk bisa masuk ke area longsor karena memang materialnya adalah lumpur dan air. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau lokasi longsor di Kampung Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Deddy Mulyadi bilang akan merelokasi warga di wilayah yang memiliki potensi bencana. Deddy juga menekankan akan adanya pembenahan tata ruang agar peristiwa longsor tidak terulang kembali. Kita udah salah dari awal. Dari awal adalah tata ruangnya harus segera dibenahi. Berulang-ulang saya katakan, daerah-daerah yang seperti ini tidak layak jadi kebun sayur, layaknya jadi hutan bambu. Ya, sudah lama kita ini nggak sesuai. Ya, sudah lama kita ini membangun tidak didasarkan pada mitigasi bencana. Ya. Beberapa warga mendatangi Puskesmas Pasir Langu untuk mencari anggota keluarga mereka yang masih hilang. Puskesmas Pasir Langu jadi posko pencarian korban hilang dan DVI longsor di Kampung Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Selain korban meninggal, korban selamat yang terluka akibat longsor juga dibawa ke Puskesmas Pasir Langu sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Lembang. Penuh lumpur, dia hipotermi, kedinginan, kita kasih dibersihin, kasih oksigen, kemudian diperiksa dokter, dari dokter dianjurkan untuk ke rumah sakit. Rumah sakit mana? Rumah sakit Lembang. Kita pantau pencarian korban tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat yang sekarang ini bertambah korbannya menjadi 9 korban yang sudah dinyatakan meninggal dunia. Lebih lengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Reza Pratama. Mita, artinya dengan proses untuk penambahan atau penemuan 1 korban lagi, artinya pencarian para korban yang hilang ini terus dimaksimalkan sore hari ini, Mita. Ya betul Audrey, untuk pencarian korban hingga saat ini terus dimaksimalkan, dan untuk pencarian korban itu tadi sudah selesai di pukul 4 sore. Mengingat karena tadi untuk cuaca, ini cuacanya tidak mendukung untuk dilakukan pencarian lebih lanjut. Apabila saat ini kondisi cuacanya ini cukup cerah dibandingkan tadi pukul 4, karena memang pukul 4 sore tadi itu untuk cuaca lumayan mendung, dan untuk hujan itu gerimis masih terus berlangsung dari pagi sampai dengan sore hari. Tadi yang menjadi kendala dalam proses evakuasi korban adalah medan yang memang untuk tanahnya saat ini masih belum stabil seperti itu. Apalagi ini karena adanya curah hujan yang masih cukup tinggi, ini dari arah hulu ini mengirimkan air dan lumpur seperti itu. Jadi untuk proses evakuasi sendiri memang sulit. Ini kalau misalnya juru kamera kami Reza Pratama bisa menunjukkan kepada Anda, ini adalah longsoran yang menimpa 30 rumah di desa Pasir Langu seperti itu. Dan ini memang bisa dilihat untuk lumpur-lumpur sendiri masih sangat banyak seperti itu, dan bisa dilihat ke bawah ini adalah sisa-sisa lumpur yang memang sudah tadi dibersihkan untuk pencarian korban. Untuk akses masuk pencarian korban sendiri memang sejauh yang kami lihat, yang kami pantau memang masih dari 1 pintu ini saja, dan apabila kami bisa dilihat
untuk lumpur sendiri, ini memang sangat tidak stabil seperti itu. Jadi tadi untuk proses evakuasi sendiri terkendalanya adalah selain curah hujan yang cukup lumayan masih tinggi dan lumpur yang masih banyak terutama dari hulu yang terus turun ke bawah seperti itu. Tadi kami melakukan pantauan seperti itu, bagaimana proses evakuasi dilakukan oleh para petugas sampai dengan pukul 4 sore. Ini tadi alat yang digunakan adalah alat yang masih sederhana, hanya digunakan pacul seperti itu dan alat berat sendiri. Meskipun sudah disiapkan oleh petugas, ini belum bisa diturunkan karena memang untuk medan sendiri belum bisa dilewati atau ditaruh alat berat seperti itu. Dan nanti rencananya pada esok hari proses evakuasi akan dilanjutkan pada pukul 8 pagi apabila memang kondisi cuaca masih cukup baik. Tadi Gubernur Jawa Barat juga sudah datang ke lokasi untuk melakukan pemantauan seperti itu. Dan beliau mengatakan bahwa nanti untuk per kepala keluarga yang meninggal dunia akan mendapatkan santunan sebesar 25 juta rupiah. Dan diinformasikan juga tadi oleh Gubernur Jawa Barat bahwa untuk lokasi ini memang tidak ideal untuk dijadikan tempat tinggal karena apabila dari pantauan kami ini memang ada alih fungsi di mana ini dijadikan tempat untuk menanam seperti itu. Nanti Gubernur Jawa Barat rencananya akan merelokasi dan untuk lahan ini akan dijadikan hutan. Audrey. Iya, Mita, jadi kalau kan selain di lokasi untuk pencarian korban ada juga posko begitu ya untuk mencari sana keluarganya yang masih dinyatakan hilang. Dari laporan Anda 81 korban hilang, apakah ada kemungkinan bertambah lagi jumlah laporan korban hilang akibat longsor? Audrey, mohon maaf sekali untuk suara Anda tadi agak terputus, namun apabila yang tadi saya dengar di awal, ini bagaimana posko dari para korban yang saat ini belum ditemukan seperti itu. Hingga sampai dengan saat ini ada kurang lebih 81 korban yang dinyatakan hilang, meskipun memang definisi dinyatakan hilang ini apakah memang masih tertimbun di dalam longsoran atau memang para korban ini sudah mengungsi ke kerabat mereka seperti itu. Namun di sini disediakan posko, di mana poskonya adalah di kantor kelurahan. Di situ nanti anggota keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarga lainnya dapat menginformasikan ke posko tersebut dan nanti untuk proses evakuasi dari korban yang ditemukan sendiri juga di sini akan dikirimkan ke puskesmas terdekat karena untuk DVI sendiri ada di sana. Audrey. Ya, Mita, tadi kan baru saja beberapa saat yang lalu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi datang ke lokasi ya. Dan tadi ini Deddy Mulyadi mengatakan bahwa sejak awal ini salah dugaannya karena alih fungsi lahan. Sebenarnya pada saat yang Anda ketahui dulunya ini lahan di sekitar lokasi ini lahan apa? Sebelum dijadikan sebagai tempat hunian atau tempat tinggal? Ya Audrey, tadi Gubernur Jawa Barat menyampaikan ini indikasinya memang ada alih fungsi. Namun sebenarnya untuk korban atau dari 30 rumah yang ada di sini sebenarnya menurut informasi dari warga di sini yang kami terima 30 rumah tersebut bukanlah rumah permanen seperti itu Audrey. Jadi memang rumah korban yang tertimbun longsor ini adalah rumah semi permanen yang mereka ini menanam tanaman yang tidak terlalu kuat seperti itu. Jadi memang untuk Gubernur Jawa Barat sendiri menginformasikan bahwa ini benar-benar tidak boleh untuk dijadikan lahan tempat tinggal. Dan kalau misalnya kita lihat, ini untuk secara geografis sendiri ini memang cukup curam Audrey. Jadi memang tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal karena dikhawatirkannya seperti yang saat ini berlangsung terjadi longsor. Audrey. Iya, Mita, kalau tadi kan Anda menunjukkan bagaimana tanah yang sangat labil ya, susah begitu. Nah, kemudian juga alat berat masih belum diturunkan. Kapan kira-kira kemudian dinyatakan alat berat diperbolehkan untuk turun, untuk membantu segera proses pencarian para korban yang mudah-mudahan kita tentunya berharap semua korban yang hilang ini masih ada begitu? Ya, Audrey, untuk alat berat memang belum diturunkan sampai dengan
saat ini, mengingat memang untuk kondisi TKP sendiri memang masih belum stabil seperti itu. Dan untuk lumpur sendiri ini masih mendapat kiriman dari hulu seperti itu. Dan tadi juga kami sempat menanyakan kepada Kepala SAR Bandung, Bapak Ade Dian Permana, kapan kira-kira untuk alat berat ini akan diturunkan. Namun menurutnya ini belum dapat dipastikan, mengingat untuk saat ini tanah itu belum stabil. Iya, terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Reza Pratama melaporkan langsung dari tempat kejadian longsor di Kabupaten Badung Barat, Jawa Barat.